Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Oma, Opa, rekan muda, adik-adikku semuanya, selamat sore. Kita akan memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Dalam tradisi gereja oleh Santo Yohanes Paulus II, Minggu Paskah kedua itu juga diperingati sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu Kerahiman Ilahi. Mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar tentang Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau saya coba cerita, saya coba meyakinkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih semuanya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Maha Rahim, saya mungkin dalam waktu 5-10 menit berbicara sampai berbusa, mungkin tidak akan begitu banyak berpengaruh terhadap kepercayaan kita bahwa Allah itu adalah sungguh Maha Rahim, kecuali Anda semua merasakannya dalam hidup Anda. Sama seperti Thomas,
Kadang kita perlu benar-benar merasakan dalam situasi tertentu, situasi terdesak, kita baru minta tolong kepada Tuhan, minta tolong kerahiman Tuhan, baru di situ kita percaya, oh iya ya ternyata Tuhan adalah Allah yang Maha Rahim. Tapi mudah-mudahan pengantar singkat saya ini tentang kerahiman Tuhan bisa sedikit memberi gambaran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mulai meyakini, mulai percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Rahim. Kita bicara tentang kerahiman Tuhan, kata-kata kita akan kehabisan, kata-kata manusia terbatas untuk menjelaskan kerahiman Tuhan. Tapi saya akan mulai dari organ yang ada dalam tubuh perempuan, ibu-ibu, yaitu rahim. Tahun 2003 sampai 2009 saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang. Salah satu mata kuliah yang paling mengagumkan buat saya adalah ilmu kedokteran kebidanan. Di situ dilihat bentuk rahim yang ada di dalam tubuh wanita. Rahim ini bentuknya normalnya ketika belum ada bayi di dalamnya, itu kurang lebih seperti buah apel atau buah pir dan beratnya hanya 30 gram. Tapi ketika berisi bayi, rahim ini mampu menampung 10 kali lipat dari berat awalnya, bisa sampai 3000 gram, bahkan 100 kali lipat, 3 kilo kan, bayi lahir 3,5 kilo. Dari 30 gram menjadi berat 3.500 gram. Sampai 100 kali lipat rahim itu mampu menampung kehidupan di dalamnya. Dan saya rasa kita semua di sini pernah ada di dalam rahim, walaupun mungkin gak semuanya ingat. Bahkan faktanya kita tidak ingat ketika kita pernah berada di dalam rahim. Tapi kalau kita lihat USG 4 dimensi, itu bayi dengan tenangnya menerima semua makanan dari rahim, dari ibunya. Dia tidur, dia tenang, seluruh oksigen, nutrisi, semuanya ada dalam aliran darah di rahim itu. Rahim punya sifat hanya memberi untuk kehidupan orang lain. Dan mungkin sifat rahim ini yang membuat ibu-ibu pada umumnya memiliki sifat itu juga. Kalau kita bicara tentang kerahiman Allah, mungkin kita bisa lihat dari kebaikan ibu-ibu kita. Beberapa kali saya berjumpa dengan seorang ibu yang dalam kesulitan, tapi dia masih memikirkan anaknya. Misalnya, dia single parent, anaknya 5, pendapatannya tidak seberapa, tapi dia lebih mementingkan anaknya kenyang daripada dia yang kenyang. Sifat kebaikan ibu itulah yang pernah kita rasakan dikali dengan tak terhingga, itulah kerahiman Tuhan. Kalau ibu aja mau memberikan hidupnya buat anaknya, apalagi Tuhan mau memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Itu sudah jelas kita alami dalam peristiwa Jumat Agung. Juga dalam kebangkitan Yesus ketika Minggu Paskah. Allah harus menunjukkan kerahimannya karena manusia nggak pernah paham bahwa kita ketika zaman bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Bangsa Israel bukannya memuji Allah tapi malah membuat patung berhala dan menyembah patung itu. Akhirnya Allah turun ke dunia menunjukkan bahwa persembahan-persembahanmu itu gak bisa menghapus dosamu. Harus anak domba sendiri yang dipersembahkan, disembelih untuk menebus dosa-dosamu. Harus Allah sendiri yang menebus dosa-dosa manusia. 2000 tahun kemudian setelah Paskah, tidak banyak orang-orang Kristiani yang sungguh-sungguh menyadari itu. Bahwa dosa-dosanya sudah ditebus dengan kebangkitan, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Tidak banyak orang-orang Kristiani yang mau setiap hari menyerahkan hidupnya kepada kerahiman Tuhan. Oleh karena itu di abad ke-20, tahun 1932, seorang biarawati bernama Faustina,
dia mendapatkan penampakan dari Yesus. Yesus datang lagi di tahun 1930 melalui penampakan kepada Suster Faustina. Sekarang dia seorang santa, Santa Faustina. Sejak saat itu, waktu itu Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Kenapa? Supaya umat-umat Kristiani mau menyerahkan hidupnya kepada kerahiman Tuhan. Saya akan bacakan dari buku harian Santa Faustina ketika dia mendapatkan penampakan dari Yesus tentang bagaimana manusia-manusia di dunia, keluarga-keluarga, suami istri, diajak untuk menyerahkan kehidupan rumah tangganya, keluarganya, ke dalam kerahiman Tuhan. Salah satu dialog yang tercatat dalam buku hariannya adalah ketika Yesus mengatakan ini. Ini kata-kata Yesus kepada Santa Faustina, tahun 1932. Sungguh, apabila engkau taat, aku mengambil kelemahanmu dan menggantinya dengan kekuatanku. Aku sangat heran bahwa jiwa-jiwa tidak mau melakukan pertukaran itu denganku. Saya bacakan sekali lagi. Sungguh, apabila engkau taat, aku mengambil kelemahanmu dan menggantinya dengan kekuatanku. Aku sangat heran bahwa jiwa-jiwa tidak mau melakukan pertukaran itu denganku. Tuhan meminta kita taat, menyerahkan diri kepada kerahimannya, dan janjinya adalah mengambil kelemahan kita dan menggantinya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, rekan muda semuanya, betapa banyak kita sering galau dalam kehidupan ini. Ada rasa tidak percaya, ketidakpastian hidup. Yang masih jomblo mungkin berpikir pasangan hidup ini siapa ya? Kok sampai sekarang misalnya usianya, orang-orang kan melihat usia, kok sampai umur segini Tuhan engkau belum mengirimkan aku pasangan. Mungkin ada yang belum dapat tempat kerjaan. Atau ada masalah-masalah di dalam keluarga. Dalam minggu kerahiman ini kita diajak untuk taat dan masuk ke dalam kerahiman Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk mengganti kelemahan kita itu dengan kekuatan Tuhan. Caranya gimana? Banyak cara, tapi cara yang paling utama adalah kita harus mau menyempatkan waktu untuk berdoa. Banyak sekali waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, berapa banyak yang kita sempatkan waktu untuk berdiam diri, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan masuk ke dalam kerahimannya. Anda bisa berdoa rosario kerahiman ilahi, Anda bisa berdoa rosario biasa, dan menyerahkan hidup Anda melalui Bunda Maria ke dalam kerahiman Yesus Putranya. Atau cara yang paling mudah Anda bisa bernyanyi. Ada satu lagu dari devosi kerahiman ilahi, Yesus Engkau Andalanku, dan itu sangat mudah dinyanyikan dan dilantunkan sebagai doa. Saya rasa Anda bisa mendoakan dan menyanyikan itu. Saya akan kasih contoh satu, nanti kita nyanyikan bersama-sama, dan mudah-mudahan bisa jadi doa kita kalau kita lagi galau dan ingin masuk ke dalam kerahiman Tuhan. Kurang lebih nadanya seperti ini. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yang bisa kita bernyanyi bersama ya, membantu yang belum bisa. 1, 2, 3. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Kalau Anda lagi gak bisa berdoa, lagi galau, tanya jodoh kapan, pekerjaan di mana penyertaanmu Tuhan, atau hendak menyerahkan suami, istri, keluarga dalam kerahiman Tuhan, sangat sederhana, Anda bisa menyanyikan lagu ini, melantunkan doa ini pada saat Anda sedang duduk atau dimanapun.
Marilah kita hening sejenak. Bu Bapak, saudara-saudari, kerahiman Tuhan yang kita rasakan salah satunya adalah dalam bentuk pembaharuan. Paskah itu adalah bentuk pembaruan, kita direset ulang. Maka Kamis Putih pagi-pagi, Romo itu, para pastor itu membaharui yang namanya janji imamatnya. Lalu pada saat Paskah, kita semua membaharui janji baptis. Nah, setelah janji baptis, kita juga hari ini akan membaharui janji perkawinan. Tentu saudara-saudari yang sudah pernah mengucapkan. Pembaharuan itu adalah bukti kerahiman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengulangi lagi hal-hal yang kita janjikan, yang tadi kurang setia, ayo sekarang kita buat lebih setia lagi. Jadi yang lama-lama sudah dilupakan sama Tuhan, dikasih lembaran baru dan diberikan kesempatan lagi untuk membaharui itu. Maka pembaharuan ini adalah salah satu bentuk kerahiman Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan yang namanya kalau ada pembaharuan. Kalau pembaharuan janji imamat, pasti para romo itu langsung pergi ke kuskupan membaharui janji imamatnya. Kalau saudara-saudari hari ini diberikan kesempatan membarui janji perkawinannya, ayo datang ke depan. Tapi dengan pasangannya ya ke depan, membarui janji perkawinan itu sebagai bentuk yang namanya lembaran baru yang kemudian kita isi ulang lagi. Tuhan memberikan kesempatan, yang salah-salah ya sudah, yang jelek-jelek ya sudah. Nih ada suatu lembaran baru lagi, diucapkan lagi janji setianya, dan lalu kemudian dijalankan lagi. Pembaharuan itu adalah satu bentuk kesempatan baru, kesempatan yang diulangi, yang terus diberikan karena Tuhan itu baik. Maka saya mengundang para saudara-saudari yang mau mengulangi janji perkawinannya, ya dalam pembaharuan janji perkawinannya, silahkan ke depan, maju ke depan altar di sini, untuk membarui janji perkawinannya. Silahkan berdiri. Ya. Kalau ini nih kayaknya yang sudah pada daftar di SKK, tapi yang di belakang kayaknya pada belum daftar. Tidak apa-apa. Kalau mau maju ke depan boleh, tapi tadi yang saya katakan syaratnya cuma bawa pasangannya saja. Kalau pasangan yang di rumah ya jangan ya. Jangan bawa pasangan yang lain di sini ya. Oke, silakan maju ke depan. Yang membarui janji perkawinan. Yang di belakang mau, yang di tengah mau, silakan maju ke depan. Ini yang di depan ini adalah mereka yang kebetulan merayakan hari ulang tahun perkawinan. Tetapi yang tidak kebetulan menikahnya nanti diperingati masih bulan depan atau 2 bulan lagi, ya boleh saja maju ke depan, silahkan ya untuk membarui janji perkawinannya. Nah sudah ada 1, 2, 3, ya boleh. Ini adalah satu bentuk kerahiman Tuhan yang diberikan kepada kita, maka kita syukuri. Silahkan, yang nggak dapat lilin ya tidak apa-apa. Geser-geser Bu Pak ya, silahkan. Ya. Kalau membarui janji perkawinan biasanya di hadapan imam. Tapi kalau saudara-saudari lupa, saya membarui janji perkawinan di rumah saya, tapi kan nggak ada imamnya. Nah makanya membarui janji perkawinan kesempatannya pada saat sekarang ini di hadapan imam dan para saksi yang hadir di sini. Baik saudara-saudari, mari kita mulai. Saya akan mendoakan untuk saudara-saudari sekalian. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah yang maha pengasih dan penyayang, dahulu para hamba-Mu ini telah datang menghadap-Mu pada saat mereka menerima sakramen perkawinan untuk menyatakan janji setia satu sama lain seumur hidup. Mereka melalui panggilan-Mu dalam ikatan tali perkawinan yang telah mereka sepakati, kini mereka datang lagi ke hadirat-Mu untuk mengulangi janji perkawinan mereka. Di hadapan-Mu, di hadapan anak-anak serta umat, sebagai rasa syukur dan ikrar mereka kepadamu. Ya Bapa, semoga cinta kasih-Mu selalu nyata dalam hidup mereka sebagai suami istri, sebagai bapa dan ibu bagi anak-anak mereka, serta sebagai garam dan terang bagi masyarakat di sekitar mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, silakan membaca kembali janji perkawinan saudara-saudari. Yang pertama, silahkan para suami untuk bisa mengucapkan janji perkawinannya. Ya. Para anak umat yang hadir di sini, saya Tio Santoso dengan tulus hendak mengulangi janji perkawinan saya bagi kita Evi yang hadir di hadap sampingku. Saya berjanji akan tetap setia kepadamu dalam untung dan malam, dan dalam waktu sehat dan sakit, dan saya akan selalu mencintai, menghormatimu seumur hidupku. Saya juga berjanji menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Demikianlah janji saya. Semoga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta para orang kudus, senantiasa membantu saya. Amin. Baik, silahkan para istri nanti diucapkan ya, sebutkan nama suaminya yang jelas ya, yang lantang, yang jelas. Ya, silahkan. Di hadapan imam, anak-anak, dan umat yang hadir di sini, saya, Brigita Evi Haryati, dengan tulus ikhlas hendak mengulangi janji perkawinan saya dengan Alexander Tio Santoso yang hadir di sampingku. Saya berjanji akan tetap setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya akan selalu mencintai dan menghormatimu seumur hidupku. Saya juga berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Demikian janji saya, semoga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta para orang kudus, senantiasa membantu saya. Amin. Ya Allah yang maha pengasih, Engkau telah mengangkat martabat keluarga umat manusia menjadi keluargamu sendiri yang diteladani oleh keluarga kudus Nazaret. Berkatilah para pasutri itu yang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka dalam perayaan Ekaristi suci ini, dan yang membarui janji perkawinan mereka. Semoga mereka semakin bahagia lestari dalam meneruskan cita-cita keluarga Kristiani yang sejati, dan semoga Bunda Maria, para malaikat, dan semua orang kudus mendampingi, melindungi mereka, dan berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas para pasutri ini, serta seluruh anggota keluarganya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari akan diperciki dengan air sebagai tanda berkat Tuhan.
Bapak, saudara-saudari, khususnya yang sedang baru janji perkawinan, selamat. Silakan kembali ke tempat duduk saudara-saudari. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah atas keluarga Bapak.